Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya. Anak-anak sebelumnya, apakah perlengkapan belajar sudah siap? Hebat sekali ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga muatan IPA ya. Nah, supaya lebih bersemangat lagi dan kita menumbuhkan jiwa nasionalisme, semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu pembuka, yaitu Bangun Pemudi dan Pemuda. Baik, maka marilah kita berdiri anak-anak ya. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda bersama-sama. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Baik, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya setelah kita membangkitkan rasa nasionalisme, ya, di sini Bu Novi ingin juga mengajak anak-anak membangun motivasi dan semangat belajar dengan sebuah permainan sederhana. Permainan ini Bu Novi beri nama permainan renggang rapat. Mari kita menyusun mood dan semangat kita dengan permainan renggang rapat. Ibu minta anak-anak berpasangan dua-dua berhadapan dengan teman terdekat saja. Nah, instruksinya seperti ini anak-anak. Bu Novi ya, akan memberikan instruksi renggang rapat. Lalu anak-anak, karena ada 2 orang pemain, ada pemain yang tangannya diam di tengah seperti ini. Lalu yang satunya dia akan menggerakkan tangannya sesuai instruksi Bu Novi. Renggang rapat. Nanti ketika ibu bilang tepuk, usahakan menepuk tangan temanmu sehingga latihan untuk konsentrasinya. Seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Baik, kita coba ya. Nanti gantian. Yang jadi tidak jadi terus, tapi bisa gantian juga ya. Menepuk tangan teman ya. Kita mulai hitungan ketiga. Konsentrasi, ambil posisi. 1, 2, 3. Siap? Renggang rapat. Ada yang kena? Oh, baik. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Tidak ada yang kena, anak-anak. Jujur kena tidak? Jujur kena tidak? Kena. Terima kasih Jojo sudah jujur. Baik, Jojo membantu Bu Novi ya. Asal Bu Novi tidak apa-apa supaya lagi percaya diri. Jojo malah jadi pemimpin, memimpin teman-teman yang lain harus melakukan gerakan sesuai yang diperintahkan Jojo, agar kita juga pemanasan tubuh kita supaya tidak kaku. Ya, silakan Jojo di samping ibu. Sini Jojo. Gerakan pemanasan olahraga ada banyak. Jojo pilih 1 gerakan. Nanti teman-teman mengikuti. Hitungannya 1 kali 8 saja. Sudah menentukan gerakannya Jojo? Baik, terima kasih. Ya teman-teman berdiri. Kita melepaskan tubuh sebentar sebelum mulai pelajaran dengan gerakan pemanasan. Tidak boleh seperti itu ya. Ya, harus sportif. Kalau permainan itu menang kalah biasa. Yang penting happy ya. Baik ya, kita akan mulai gerakan yang dipimpin oleh Jojo bersama-sama. Siap Jojo ya? Ya Jojo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Cukup, terima kasih. Mari kita beri tepuk salut untuk Jojo. Ya, karena Jojo sudah memimpin dengan percaya diri, kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Hebat. Oke. Salut. Ya. Terima kasih Jojo. Sudah semangat anak-anak? Sudah panas? Sudah. Baik. Ya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya. Setelah ini kita akan melihat video. Ya. Kita akan melakukan literasi tipek. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Tokoh penemu Michael Faraday. Pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga. Baik, sudah selesai. Ini tadi robot Max menjelaskan, ya, bagaimana proses alur distribusi listrik. Awalnya dari mana tadi anak-anak? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ada yang tahu awalnya tadi listrik itu dari mana? Kok listrik bisa sampai ke rumah kita? Asalnya listrik yang pertama kali dari Efran, pembangkit listrik. Betul, hebat. Terima kasih Efran, ya. Ya, dari pembangkit listrik. Ya, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Di sini tadi, ya, selain ada pembangkit listrik, lalu listrik juga berjalan. Melewati apa tadi? Tiang listrik yang besar sekali, banyak kabel-kabel. Mungkin yang dekat rumahnya pernah ada atau melewati. Namanya apa tadi? Tristan. Sutet. Dari sutet itu tegangannya masih tinggi, lalu dialirkan tadi ke gardu induk. Nah, di dalam gardu induk nanti ada alat yang namanya transformator. Ya, nanti Bu Novi akan tunjukkan seperti apa gambar transformator dan alat-alat yang lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu mempelajari teks eksplanasi, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Itu KD 3.2 di pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu untuk yang kedua, IPA nanti di penggalan kedua, ya, yaitu proses distribusi listrik KD 3.6. Baik, untuk kegiatan belajar selanjutnya kita akan mencermati teks ini, sebuah bacaan. Ini bacaannya bersumber dari Bu Pena 6B halaman 26. Anak-anak juga boleh mencermati dari layar atau kalau kurang jelas bisa dari buku Bu Pena. Mari kita cermati bacaan ini bersama-sama. Ibu akan minta nanti anak-anak bergantian membacakannya per paragraf, ya. Nah, supaya tidak ngantuk, Ibu akan meminta, kadang-kadang kan kalau ditunjuk ada yang, Bu, aku mau membaca tapi kok tidak dipilih. Nah, maka di sini Ibu akan menggunakan sebuah aplikasi untuk menunjuk, ya, agar semuanya mendapat kesempatan yang sama. Sebentar, baik, ya. Yang membaca paragraf 1, Ibu minta tolong. Siapa ya ini ya? Ibu akan ambil dari yang pinggir. Baik, Natali. Natali tolong bacakan paragraf pertama, boleh dari buku Bu Pena. Silakan Natali. Salah satu penemuan yang membawa perubahan cukup besar bagi kehidupan manusia yaitu penemuan listrik. Listrik menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Listrik dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, diciptakan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik, seperti setrika, kulkas, dan penanak nasi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Silahkan perhatikan ke layar.
Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Nah, gambar ini tadi sesuai isi bacaannya. Ya, silahkan coba perhatikan urutan gambar ini. Kalau kita ingat kembali tadi ya, proses distribusi listrik. Yang pertama dari apa anak-anak? Ya, ini anak-anak dari pembangkit listrik. Kalau di gambar ini pembangkit listriknya apa? Air. Kemudian yang kedua setelah dari pembangkit listrik dari mana? Sutet. Ya, ini ada tiang listrik. Di listrik dari pembangkit dialirkan ke sutet dan ke ini tiang-tiang listrik. Kalau di tiang listrik ini tegangannya sudah diturunkan, tidak sebesar yang waktu di sutet. Ya, sudah diturunkan menggunakan alat bernama transformator. Alat transformator ini fungsinya adalah menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Ya, setelah dari sini langsung bisa dialirkan ke rumah. Jadi urutannya ada 1, 2, 3. Ya, jadi kalau nanti ada soal mengurutkan gambar seri berdasarkan teks eksplanasi, dilihat ya, kemudian ditentukan yang mana. Berikutnya, baik, di sini tadi ada beberapa informasi penting. Ibu mau meminta anak-anak menyampaikan. Ya, 3 orang anak Ibu akan pilih. Tolong sampaikan informasi penting apa yang bisa kalian temukan dari teks ini. Ingat, informasi penting bisa kita temukan melalui 5W1H. Baik, Ibu akan pilih saja. Quinsa, bacakan satu informasi penting yang Quinsa bisa pilih. Lalu kalau sudah, berikan ke teman sesuai pilihannya Quinsa. Apa Quinsa? Satu kalimat yang menjadi informasi penting dari teks ini. Listrik menjadi salah satu hal penting bagi kehidupan. Betul, listrik merupakan hal penting bagi kehidupan. Ya, kenapa? Ini ya, membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kalau kita seharian ya mati lampu, tidak bisa menggunakan alat-alat listrik, apa yang terjadi? Hasil kalau seharian mati lampu, tidak bisa menggunakan alat-alat listrik, bagaimana kehidupan manusia? Susahnya apa? Apakah bisa beraktivitas dengan lancar? Ya, jadi tidak bisa dirangkai kata-katanya. Nanti anak-anak bisa mengamati, Bu akan taruh tengah media heliositrik ini, bisa diamati untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Anak-anak akan membuat yang sama nanti. Ibu akan jelaskan perintahnya terlebih dahulu. Anak-anak nanti akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, kegiatan kelompok ya. Ibu akan membagikan setiap kelompok mendapatkan 1 set ya kertas yang nanti akan kita susun menjadi diorama seperti yang ada di tengah, namun lebih sederhana. Ya, satu kelompok akan mendapatkan 1 map ini. Setelah dapat, silahkan dicermati dan dibaca petunjuknya. Ibu minta bantuan Tristan, tolong dibantu membagikan sesuai kelompoknya. Terima kasih Tristan ya. Nah, sambil Tristan membagi lembar kerja peserta didik, mari kita cermati petunjuk kegiatan yang ada anak-anak ya. Baik, yang pertama di sini tolong dibacakan Marvel nomor 1. Diorama 2, tolong dibacakan Ona supaya tidak mengantuk. Baik, terima kasih. Jadi petunjuknya anak-anak di sini silahkan dibuka media yang ada di map, dibuka ya. Di map kalian sudah ada kertas berbentuk atau gambar-gambarnya sama seperti ini. Nah, silakan nanti dari kertas itu disusun ya.
Tapi sebelum disusun, ditulisi dulu informasi penting sesuai urutan proses distribusi listrik. Nah, anak-anak bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada dari buku dan dari contoh media dilus listrik. Ibu minta tolong semuanya bekerja, pembagian tugas supaya tidak ada yang bingung apa yang harus dikerjakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan ini ya selama 15 menit. Silahkan kerjasama gantian cari informasi lalu ditulis ya. Apakah jelas tugas yang dikerjakan? Jelas tidak yang keras? Oke, hebat, super sekali. Kalau ada yang bingung bisa tunjuk jari, Ibu akan berkeliling. Dan anak-anak juga boleh membaca penjelasan yang ada di sini. Boleh melihat penjelasan yang ada di sini agar terinspirasi apa yang mau ditulis. Itu ya anak-anak ya. Baik, silahkan bekerja dalam kelompok. Nah, silahkan berproses dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD anak-anak. Kalau ada yang sudah selesai, mari menyusun anak-anak. Ada 4 lembar kertas. Ya, silakan di kertas-kertas ini sudah ada double sheet, disusun seperti bentuk diorama yang ada di tengah ini. Tepuk 4, konsentrasi. Anak-anak sambil menyelesaikan, Ibu minta konsentrasinya sebentar. Sudah ada yang selesai mengisi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Ibu minta salah satu anggota kelompok perwakilan maju, ya kalau misalnya berdua juga boleh, membacakan jawaban yang ada di LKPD-nya. Tiga informasi penting yang dapat kamu peroleh dari teks eksklamasi ilmiah tersebut. A. Listrik menjadi salah satu hal penting bagi kehidupan. B. Sumber utama mobil listrik adalah pembangkit listrik. C. Listrik di Indonesia banyak menggunakan sumber tenaga berupa air uap, diesel, gas, dan panas dingin. Anak-anak menonton TV, beri angka 3. Oke, betul semua jawabannya kelompoknya Rages. Ya, kita beri tepuk salut lagi. Tepuk salut. Hebat. Oke. Salut. Ya, terima kasih. Ya, sudah ada yang presentasi LKPD. Sekarang Ibu mau cek apakah sudah ada yang medianya jadi. Ibu minta bantuan Cindy dan Rages membagikan soal evaluasi ini, dibagikan dulu ya. Nanti kita akan kerjakannya setelah ini. Pokoknya Winsa, Marcel, Leona dan teman-teman sudah menyusun informasi penting yang dituliskan ke dalam diorama ya. Dan mereka juga membuat miniatur ini, kreatif sekali buat hiasannya. Nanti juga kan dilengkapi dengan lampu ya, supaya kita juga belajar mengingat kembali rangkaian listrik. Nah, di sini masing-masing akan membacakan apa yang ditulis di penjelasan tiap gambar. Silahkan Marcel dulu dari angka 1. Kelompok yang lain bisa maju nanti membacakan. Silahkan maju di sini, nanti gantian membacakannya. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung, perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Kita bisa menggunakan alat-alat elektronik sesuai kebutuhan kita. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi semuanya. Mari kita beri tepuk tangan anak-anak. Semua kelompok sudah jadi, hasil karyanya sudah dirangkaikan.
tadi Rages dan Cindy sudah membagikan 2 lembar. Masing-masing anak mendapatkan 2 lembar seperti ini. Ada soal evaluasi dan ada lembar refleksi. Sebelum mengisi soal evaluasi dan lembar refleksi, Ibu mau bertanya dulu. Ya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, ya, apa saja ya yang sudah kita lakukan hari ini. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, tolong dibacakan dan dijawab yang keras. Laki-laki, Oi, ya, Oi, Bu Novi minta bantuan Oi membaca nomor A dan menjawab. Bagaimana perasaannya Oi belajar hari ini? Senang. Kenapa senang Oi? Seru, banyak hal baru ya. Baik, terima kasih ya. Lalu yang B, tolong dibacakan yang keras. Marvel, pakai ini boleh. Apakah hari ini kamu sudah memotivasi belajar bagian apa yang paling berkesan? Ya, Marvel sudah termotivasi belajar atau belum? Sudah. Sudah. Bagian apa yang menurut Marvel paling seru dan berkesan? Membuat diorama. Membuat diorama. Baik, tepuk tangan untuk Marvel, anak-anak. Nah, apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan kita mempelajari alur distribusi listrik dan juga kita tadi belajar menemukan informasi penting? Apa manfaat yang bisa kita peroleh kita? Kita jadi tahu dari mana asalnya listrik. Baik, terima kasih Tita. Kita jadi tahu dari mana asalnya listrik. Selain mengetahui asalnya listrik, kalau menggunakan listrik sebaiknya bagaimana? Ibu mau dengar suaranya yang belum bersuara. Early, kalau menggunakan listrik menurut Early harus bagaimana? Ya keras? Ya, terima kasih Early. Harus hemat di rumah, di sekolah. Kalau ada perlengkapan listrik yang sudah tidak dipakai, sudah selesai, diapakan anak-anak? Dimatikan. Kalau kita tidak hemat energi listrik, apa yang akan terjadi? Ya, bisa terjadi konslet kalau terus-terusan dipakai, tidak istirahat ya. Kemudian juga tagihannya bisa membengkak karena listrik itu kita membayar tagihan ke PLN. Apa kepanjangannya PLN, Erlita? PLN itu kepanjangannya apa ya? Ada yang tahu? Perusahaan listrik negara. Betul ya, perusahaan listrik negara ya. Nah, anak-anak kita tadi kita ingat dari awal sampai akhir ini kita sudah belajar apa saja? Satu, siapa yang masih ingat dari awal sampai akhir ini tadi kita sudah belajar muatan pelajaran apa ya tadi? IPA dan ya bahasa Indonesianya apa? Oh nah, tapi bahasa Indonesia belajar ya, mencari informasi penting. Dari mana itu informasinya, Marcel? Teks eksplanasi. Ya, mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Kalau IPA-nya tadi ada si Max tadi, ya. Max menjelaskan tentang apa yang museum listrik tadi hasil. Ya, distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kita itu melewati apa saja. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Lalu Ibu memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini apa, Bu Novi? Petunjuknya bisa kita lihat ya. Ada gambar, 3 gambar seri tentang proses distribusi listrik. Kalian diminta membuat karangan berdasarkan gambar seri ini. Apakah jelas tugasnya? Jelas tidak untuk mengerjakan soal evaluasi? Jelas. Ini dikerjakan individu. Kalau yang LKPD tadi kelompok, kalau soal evaluasi individu.
individu. Refleksi dikumpulkan hari ini. Jadi selesai beres-beres perlengkapan, sambil menunggu istirahat, anak-anak mengisi lembar refleksi terlebih dahulu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit maksimal untuk mengisi lembar refleksi sesuai apa yang dirasakan anak-anak hari ini. Nah, kita buka kegiatan hari ini dengan tepuk Kanisius. Semuanya tepuk dengan semangat. Mari sambil berdiri. Ya, kita sambil berdiri. Siap. Ya. Terima kasih untuk anak-anak hebat semua. Sebelum istirahat kita tepuk Kanisius dengan semangat untuk pengumpulannya. Nanti bisa setelah istirahat tidak apa-apa. Baik. Sekarang kita mulai hitungannya. Bu Novi akan beri apa-apa. Tepuk Kanisius, 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 hore! Semangat satu kali lagi. Horenya yang semangat ya. Tepuk Kanisius, 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 hore! Terima kasih anak-anak. Ya, sambil istirahat, yang sudah mengisi refleksi bisa kembali ke Ibu. Sampai jumpa lagi nanti di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.